Mata kuliah Hukum Perdata, Modul 3, Kegiatan Belajar 1. Ntar lagi. Modul 3, Hukum Orang atau Pribadi, lanjutan. Oleh Profesor Dr. Rosa Agustina, SH, MH, dan kawan-kawan. Pendahuluan. Dalam ilmu hukum, subjek hukum tidak hanya manusia, tetapi juga dikenal pula badan hukum. Badan hukum seperti perseroan terbatas atau PT, koperasi, dan yayasan merupakan subjek hukum mandiri sebagai pengemban hak dan kewajiban serta dapat dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan melalui perantara pengurusnya. Badan hukum memiliki harta kekayaan yang terpisah dari pengurusnya, sehingga tanggung jawab badan hukum terbatas pada harta kekayaan yang dimiliki oleh badan hukum tersebut. Di samping badan hukum dalam kaitannya dengan hukumnya orang atau hukum pribadi, penting untuk dipahami mengenai domisili, catatan sipil, dan keadaan tak hadir. Domisili seseorang atau badan hukum menentukan di mana tempat kedudukan seseorang atau badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, termasuk menentukan wilayah pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi perselisihan hukum. Sedangkan catatan sipil penting dalam kaitannya dengan status hukum seseorang, misalnya status anak yang dilahirkan, status perkawinan, dan lain-lain. Selain permasalahan badan hukum, domisili, dan catatan sipil, penting juga untuk dipahami pengaturan tentang keadaan tak hadir. Hal ini penting khususnya untuk menentukan bagaimana kelanjutan tentang hak dan kewajiban seseorang apabila seseorang tidak diketahui keberadaannya. Seseorang yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya perlu diatur mengenai kapan hak-haknya dapat beralih kepada ahli waris dan siapa pihak yang seharusnya bertanggung jawab tentang kewajiban-kewajiban orang tersebut. Dengan mempelajari mengenai badan hukum, domisili, catatan sipil, dan keadaan tak hadir dalam modul ini, diharapkan Anda dapat menjelaskan pengertian 1. Badan hukum, tujuan dan dasar pembentukannya. 2. Domisili dan macamnya. 3. Catatan sipil serta pengaturannya. 4. Keadaan tak hadir serta tahapan-tahapannya. Kegiatan belajar 1. Badan hukum dan domisili. A. Badan hukum. Sebagaimana halnya subjek hukum manusia, badan hukum pun dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban serta dapat pula melakukan hubungan-hubungan hukum, baik antar badan hukum maupun antar badan hukum dengan orang atau manusia. Dengan demikian, badan hukum ini adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa, sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa. Pembentukan suatu badan hukum dikaitkan dengan tujuannya ada dua macam. Pertama, badan hukum yang bertujuan untuk mengejar keuntungan ekonomi, contohnya PT, koperasi, dan lain-lain. Kedua, badan hukum yang mengejar sesuatu yang ideal, contohnya yayasan atau partai politik. Berdasarkan pendiriannya, badan hukum dewasa ini terdiri dari dua macam. Pertama adalah badan hukum yang sengaja dibentuk atau didirikan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengejar tujuan negara yang bersifat ideal, misalnya badan atau organ pemerintah. Kedua adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang mendapat pengakuan dari pemerintah guna mengejar kepentingan yang bersifat ekonomi atau ideal. Prosedur pendirian badan hukum ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk PT, misalnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, untuk koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan yayasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan. B. Domisili. Domisili adalah tempat di mana seseorang dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak-haknya dan pemenuhan kewajiban-kewajibannya setiap waktu dapat dicapai sekalipun dalam kenyataannya orang tersebut tinggal di tempat lain. Jadi yang dimaksud dengan domisili adalah tempat di mana seseorang oleh hukum dianggap selalu hadir. Domisili ini diperlukan demi kepastian hukum. Domisili dibutuhkan untuk menentukan perbuatan hukum yang akan dilakukan. Misalnya, calon istri yang akan melangsungkan perkawinan harus menentukan domisili tempat di mana dilangsungkan perkawinan. Dalam menentukan pengajuan gugatan dibutuhkan adanya domisili untuk memastikan kompetensi relatif pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara tersebut. Berikut ini dua macam domisili. 1. Domisili yang sesungguhnya, yaitu di mana seseorang atau badan hukum melakukan kewenangan perdata pada umumnya. Domisili sesungguhnya dibedakan atas domisili wajib dan domisili sukarela. Domisili wajib maksudnya adalah domisili yang sesungguhnya dari seseorang atau domisili yang ditentukan oleh jabatan. Misalnya, presiden wajib tinggal di istana kepresidenan. Domisili sukarela adalah bergantung kepada kehendak yang bersangkutan untuk berdomisili. 2. Domisili pilihan
adalah domisili yang dipilih oleh yang bersangkutan untuk menentukan perbuatan hukum tertentu. Misalnya pasal 11 ayat 1B Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang mensyaratkan bagi mereka yang tinggal di luar negeri dalam hal akan melakukan perjanjian jaminan hak tanggungan mereka harus mencantumkan domisili pilihannya di Indonesia. Jika hal itu tidak dicantumkan, maka kantor PPAT di mana pembebanan hak tanggung jawab dibuat dianggap sebagai domisili yang dipilih. Rumah kematian dianggap terletak pada domisili yang terakhir. Hal ini berkaitan dengan penentuan penetapan warisan dan penuntutan hak-hak para ahli waris dalam menentukan di pengadilan mana hal tersebut dapat diajukan. Rangkuman. Dalam kegiatan belajar ini diuraikan mengenai subjek hukum yang berupa badan hukum yang merupakan subjek hukum ciptaan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban sama seperti manusia dalam peranannya untuk dituntut atau menuntut di muka pengadilan, baik atas namanya sendiri atau atas perkara pengurusnya. Uraian mengenai domisili adalah dimaksudkan untuk menentukan tempat kediaman di mana seseorang melaksanakan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya. Jadi domisili adalah tempat di mana seseorang selalu dianggap hadir.